Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban kama amar hamdan kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan masih tentu berkenaan tentang kepentingan bahasa, yang itu merupakan maksud atau tujuan mengapa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam diasingkan atau diasuh di Bani Sa'ad. Orang-orang Quraisy atau orang-orang masyarakat Mekah berkeinginan, biasanya mereka mengasuh anak-anak mereka di Bani Sa'ad adalah dengan tujuan untuk mendidik bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencari data lagi supaya kita lebih yakin tentang pentingnya bahasa, sehingga Nabi pun perlu diasingkan dalam rangka mengajarkan atau dalam rangka mendidik bahasa yang akan digunakan oleh Nabi nanti di masa depan. Data yang berikutnya akan kita kupas tentang bahasa Arab. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuki bahasa Arab, saya akan mulai dengan satu mukadimah begini. Mengapa anak lulus SMA hari ini belum bisa membuat karya tulis? Atau mengapa tugas atau membuat karya tulis yang diakui dalam dunia pendidikan hari ini hanya diwajibkan untuk para mahasiswa, sehingga hal ini menjadi syarat kelulusan mereka. Misalnya untuk mahasiswa yang tingkatnya strata S1, sarjana 1, itu diwajibkan untuk membuat karya tulis yang namanya skripsi. Untuk mahasiswa tingkat S2, sarjana 2, untuk mendapatkan titel sarjana 2, maka dia diwajibkan untuk membuat karya tulis yang namanya tesis. Untuk mahasiswa tingkat S3, sarjana 3, maka bagi mereka akan diwajibkan untuk mendapatkan gelar S3-nya membuat karya tulis yang namanya disertasi. Namun kenapa dalam dunia pendidikan hari ini untuk membuat karya tulis yang sifatnya wajib itu tidak dikenakan untuk lulusan SMA atau untuk lulusan SMP, apalagi lulusan SD. Untuk syarat kelulusan sekolah dasar, untuk syarat kelulusan sekolah menengah pertama, SMP dan SMA, itu syarat kelulusannya hanya
mengikuti apa? Hanya mengikuti ujian. Selebihnya tidak ada. Hari ini ya, selebihnya tidak ada. Adapun kalau umpamanya ada beberapa program-program karya tulis, itu hanya sifatnya apa ya, ekstrakurikuler atau sifatnya ya tidak resmi. Namun kalau karya tulis yang dibunyikan menjadi skripsi tadi untuk S1, tesis untuk S2 dan disertasi untuk S3 itu memang resmi. Coba saya sampaikan ya. Lihat. Ini supaya antum paham betapa pentingnya bahasa. Sebenarnya tujuan karya tulis tadi itu apa sih? Kenapa pemerintah atau kenapa dunia pendidikan hari ini untuk supaya para mahasiswa mendapatkan gelar mereka per level itu harus membuat karya tulis? Itu tujuannya apa? Di antaranya yang pertama, untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu akan terlihat hasilnya. Ilmu sepanjang dia kuliah akan terlihat hasilnya manakala diuji dalam sebuah karya tulis. Karya tulis mereka. Lalu yang kedua, sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, tujuan karya tulis yang diresmikan oleh pemerintah, oleh pendidikan hari ini itu mereka diuji untuk membuat karya tulis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu berikutnya, untuk mengembangkan ilmu dari berbagai pengetahuan yang telah dipelajari selama bangku perkuliahan. Jadi teman-teman, mereka ini selama di bangku perkuliahan itu akan diuji ilmu-ilmu mereka, bagaimana kualitasnya, seperti apa, itu nanti akan ada pada karya tulis mereka. Akan ada dalam ujian karya tulis mereka. Lalu berikutnya, tujuan daripada diwajibkannya karya tulis adalah memang itu sebagai syarat kelulusan. Kalau mereka tidak menulis atau tidak membuat karya tulis, ya mereka tidak akan diberikan gelar S1, S2 dan S3. Lalu berikutnya, memberi pengetahuan, keterampilan dalam menganalisis dan menggambarkan, menjelaskan ilmu yang sedang dia tulis. Nah, begitu. Jadi supaya para mahasiswa itu terampil dalam menulis, supaya mahasiswa itu pandai menganalisa, maka dibentuklah karya tulis, maka diwajibkanlah untuk menulis sebuah karya. Ya, jadi gitu kepentingannya. Lalu yang terakhir yang saya tulis ya dari berbagai sumber, bahwa tujuan dibentuknya karya tulis itu, diwajibkannya karya tulis itu adalah sebagai bukti kemampuan mahasiswa, untuk membuktikan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian, dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang dipilihnya, khususnya untuk strata 3 atau khususnya untuk S3.
Khusus untuk S3 yaitu disertasi itu, maka dibentuknya karya tulis itu adalah sebagai bukti bahwa mahasiswa S3 ini mampu membuat satu penelitian yang itu adalah bentuknya sebuah penemuan baru. Yang itu adalah bentuknya sebuah penemuan baru. Artinya bahwa mahasiswa S3 ini khususnya mereka diberikan tanggung jawab berupa mencari penemuan-penemuan baru dan dituangkan dalam karya tulis. Jadi memang karya-karya ilmiah yang ada tadi disampaikan itu, yaitu S1 dengan skripsinya, S2 dengan tesisnya, dan S3 dengan disertasinya itu memang kepentingannya besar. Kepentingannya sangat berat. Ya, bagi mereka yang menginjak usia mahasiswa. Mengapa? Karena memang para mahasiswa ini dididik dan dilahirkan untuk tidak sama seperti sekolah menengah atas, untuk tidak lagi sama seperti sekolah menengah. Atau mereka ini dilahirkan atau mereka ini dididik bukan hanya ukurannya sekedar lulus atau tidak lulus, namun mereka ini para mahasiswa ini dididik untuk bisa diharapkan nantinya siap untuk berkiprah di masyarakat, atau di lapangan. Nah, mereka memang dididik untuk begitu kan, untuk usia S1, S2, S3 itu. Makanya mereka ada namanya tugas PKL, ada tugas namanya juga PPL, PKL, atau apa namanya lagi? KKN. Ya, korupsi, bukan ya itu. Kuliah kerja nyata. Nah, untuk apa itu? Untuk praktek pengujian antara nanti yang akan dijadikan sebagai karya tulis, sekaligus dengan pengujian nanti untuk mereka berkarya di lapangan yang itu jauh lebih luas lagi. Maka mereka akan diuji dulu beberapa hari. Biasanya kalau KKN berapa hari? Oh, beda-beda ya. Nah, biasanya diuji dulu dalam sekian bulan itu. Nah, gitu. Lalu nanti biasanya ada monitoring kan begitu. Nah, intinya diuji dulu di lapangan gitu ya. Diuji dulu di lapangan. Nah, itu dari kepentingan mereka kenapa punya kewajiban seperti itu. Dan ini juga berdasarkan sebuah dasar yang baku dari undang-undang yang ada di negeri kita. Nah, ini PKL itu, KKN itu sudah diundang-undangkan loh. Kenapa para mahasiswa S1, S2, S3 itu harus mengikuti praktek kerja lapangan PKL? Kenapa? Karena itu sudah diundang-undangkan, ada undang-undangnya. Nih saya sebutkan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
tentang pendidikan tinggi. Ada di peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi. Ya, ada di peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Oh, memang itu diatur, nggak sembarangan itu. Kenapa mahasiswa itu ada PKL, PPN dan sebagainya itu? Ada undang-undangnya. Berarti memang mereka ini ya sengaja sengaja dididik untuk bisa lahir menjadi manusia-manusia yang mampu berkiprah di lapangan. Nah, gitu. Oke, kita masuki untuk usia SMA. Lalu mengapa untuk ukuran usia sekolah menengah, untuk SMA, apalagi SMP, apalagi SD, itu tidak diberikan model kelulusan seperti itu? Kenapa untuk usia SMP tidak ada, untuk usia SMA tidak ada apa tuh namanya? Ya, tidak ada karya tulis yang modelnya wajib seperti itu. Nah, berarti kira-kira jawabannya begini. Jawabannya adalah ini diantaranya ya. Ini untuk ukuran anak usia SMP atau SMA, mereka belum disiapkan untuk memiliki kemampuan. Mereka belum disiapkan untuk memiliki bakat seperti karya tulis, seperti membuat karya tulis yang ada di bangku perkuliahan atau yang ada di sekolah tinggi gitu ya. Ya, tidak ada. Mereka belum disiapkan untuk ukuran usia sekolah menengah atas itu. Padahal teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sejarah bangsa kita saja, sejarah bangsa kita. Itu di zaman dulu, di zaman penjajahan Belanda, untuk ukuran usia SMA, mereka ini sudah mampu membuat karya-karya tulis yang sangat-sangat mahal dan sangat besar manfaatnya untuk negara kita. Contohnya, saya munculkan nama seorang pejuang negeri kita, namanya Muhammad Natsir. Muhammad Natsir rahimahullah, beliau seorang politikus muslim yang sangat luar biasa. Beliau ini kalau mendapatkan tugas dari sekolahan, kalau ada ujian, itu pasti beliau diwajibkan untuk membaca buku kurang lebih 10 buku. Diwajibkan untuk membaca 10 buku. 10 lebih lah, 10 atau 10 atau lebih. Kalau misalnya di sekolah itu ada momen-momen ujian. Dan beliau ini di usia SMA ini, kalau dulu namanya AMS, di zaman Belanda namanya AMS, kalau sekarang SMA. Ya dibalik saja itu ya, A-nya sama S-nya. Nah, di ukuran usia SMA dahulu ini beliau sudah memiliki kemampuan kurang lebih 3 bahasa. 1 bahasa Arab, 2 bahasa Inggris, 3 bahasa Belanda. Ya. Sehingga dengan 3 bahasa ini menjadi modal bagi Muhammad Natsir, ya, modal yang sangat besar untuk membuat satu karya tulis yang sangat-sangat ilmiah. Sehingga wajar nanti di usia 20-an tahun ini beliau sudah mampu dan sudah ada pikiran untuk memikirkan bagaimana Indonesia merdeka. Ukuran usia 20 tahun ini usia berapa? Usia kelas
Ya mungkin mahasiswa tingkat pertama itu, lulusan SMA, lulusan usia SMA zaman dulu, atau bahkan sebelumnya ya, karena di usia 20-an beliau ini sudah membuat satu atau berbagai organisasi yang nantinya ini menjadi badan dalam rangka ya menyatukan visi dalam rangka menyatukan rakyat Indonesia agar mereka ini bisa sadar bahwa mereka ini sedang dijajah oleh Belanda, bahwa mereka ini sedang dijajah. Lalu kalau mereka ini sadar bahwa mereka ini sedang dijajah, maka mereka akan siap dan akan bersiap-siap dan akan merubah keadaan kondisi negara saat itu. Nah, maka yang menggerakkan sebenarnya ya, yang menggerakkan rakyat Indonesia agar mau keluar dari penjajah Belanda ini adalah mereka-mereka yang di usia 20-an tahun itu sudah memikirkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Muhammad Natsir ini. Ya, begitulah. Ya sebuah perjuangan kalau tidak ditangani oleh para pemuda sulit berhasilnya. Makanya di dalam sejarah pasti akan diungkap tentang betapa dahsyatnya peran para pemuda dalam sebuah perjuangan, dalam peran dalam sebuah kemerdekaan, peran dalam sebuah pembebasan. Itu peran pemuda sangat kuat sekali, termasuk peran pembebasan Konstantinopel. Ya, Muhammad Al-Fatih rahimahullah itu beliau memiliki satu brigade khusus, satu kesatuan khusus yang isinya adalah mereka para jomblo yang belum menikah. Mengapa? Ya itu sengaja dibuat oleh Muhammad Al-Fatih supaya menggedor Konstantinopel ini benar-benar maksimal. Kira-kira bayangan antum apa tujuan Muhammad Al-Fatih membentuk brigade khusus untuk menggedor Konstantinopel, yaitu para orang-orang yang belum menikah. Satu, orang-orang yang belum menikah itu ya tenaganya masih fresh ya, para pemuda. Yang kedua, mereka tidak harus memikirkan keluarga. Gimana bisa memikirkan anak istri mereka belum menikah? Nah gitu. Jadi sudah para pemuda ini, para jomblo-jomblo ini, mereka ini fokusnya hanya itu, hanya menang atau syahid gitu. Sudah tidak lagi memikirkan keluarga mereka yang ada di belakang. Itulah peran para pemuda termasuk yang mengakibatkan Indonesia ini merdeka. Nah, gitu ya. Itu kalau di zaman Belanda saja, di zaman di mana Indonesia ini masih terjajah, itu ada memiliki orang-orang rakyat kita ini, Indonesia ini yang memiliki kemampuan yang itu masih usia SMA, tapi sudah memiliki kemampuan sedahsyat itu tadi. Usia SMA sudah memiliki kemampuan 3 bahasa besar: bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Bahasa Arab itu beliau dapatkan semenjak beliau masih kecil, karena beliau itu lahir di kota Sumatera, kalau tidak salah di Bukit Tinggi itu, dan di surau-surau beliau sudah belajar bahasa Arab. Ya, dulu madrasah untuk ukuran usia SD itu sudah diajarkan bahasa Arab, sehingga mereka ini memiliki kemampuan bahasa Arab
walaupun usia mereka masih ya kira-kira usia lulusan SD. Nah, adapun kemampuan bahasa Inggrisnya dan bahasa Belandanya ya otomatis ketika saat beliau kuliah atau sekolah di sekolah-sekolah Belanda. Baik, ya. Makanya beliau mampu membuat karya tulis yang besar ya. Ya, karya tulis yang ilmiah, sehingga beliau melahirkan buku-buku yang itu menggugah para ulama hari ini, menggugah para pejuang hari ini, pejuang kemerdekaan sampai saat ini. Baik. Lalu kemampuan apa yang belum disiapkan untuk ukuran usia SMA, sehingga mereka belum disiapkan untuk membuat sebuah karya tulis. Di antaranya yang paling utama dan ini menjadi yang menjadi modal utama adalah penguasaan bahasa. Mungkin kalau di SMA hari ini mungkin ada bahasa Inggrisnya ya. Tapi bahasa Inggris di SMA tentu levelnya beda dengan belajar bahasa Inggris di sekolah tinggi umpamanya, perguruan tinggi. Ya sifatnya sudah wajib, bahkan itu sudah menjadi di sebagian sekolah tinggi bahkan itu sudah menjadi syarat masuk untuk ke sebuah lembaga tinggi itu adalah kemampuan berbahasa Inggris. Nah, itu. Syarat masuknya adalah kemampuan berbahasa Inggris. Jadi memang bahasa Inggris kalau di sekolah tinggi itu sudah kewajiban. Tapi kalau bahasa Inggris untuk sekolah menengah atas yaitu ada pelajaran tapi tidak begitu wajib. Ya, tidak begitu diwajibkan. Ya buktinya apa? Ya buktinya belum ada kepentingan untuk membuat karya tulis semisal sama dengan di sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Nah, padahal kemampuan berbahasa ini adalah modal penting bagi seorang penulis untuk mendapatkan data, untuk mendapatkan referensi, apalagi yang benar-benar akurat dan dijamin kebenarannya. Itu modalnya adalah bahasa. Ya, modalnya adalah bahasa. Semakin banyak dan semakin kaya seseorang dalam berbahasa, maka tentu akan semakin banyak sumber yang dia pakai, akan semakin ilmiah, akan semakin hebat, dan akan semakin terakui dari sebuah karya tulis tersebut. Kalau dia dalam berbahasa itu sangat kaya. Kalau seseorang itu sangat kaya dalam berbahasa. Nah, apa hubungannya dengan bahasa Arab? Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya. Ya, bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya dari semua bahasa yang ada di dunia ini. Baik, kita akan coba kupas bagaimana penelusuran para ahli ilmu tentang kekayaan bahasa Arab ini. Nah, saya simpulkan dengan sebuah tema tentang keistimewaan bahasa Arab. Yang pertama, keistimewaan bahasa Arab adalah karena dia merupakan bahasa Al-Quran. Teman-teman yang dimuliakan Allah,
sumber kebangkitan muslimin adalah Al-Quran. Dan tidak akan sempurna mempelajari Al-Quran kalau kita tidak tahu bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Nah, itu dalilnya surat Yusuf ayat yang kedua. Maka mempelajari bahasa Arab adalah menjadi pintu untuk membuka wajah peradaban Islam. Mempelajari bahasa Arab adalah menjadi pintu pembuka untuk membuka wajah peradaban Islam itu dengan berbahasa Arab, dengan mempelajari bahasa Arab. Di sini saya coba akan sampaikan kepada antum tentang satu kutipan yang masyhur tentang atau sangat terkenal ini tentang kondisi Eropa saat dipimpin oleh pemerintah Islam. Ya, betapa bahasa Arab itu memang bahasa peradaban saat itu. Bahasa Arab itu adalah bahasa peradaban saat itu. Hari ini bahasa peradabannya apa? Bahasa Inggris. Kanal gharb yursaluna abna'ahum ilal Andalus liyanalu minal ilm. Adalah orang-orang barat itu mereka biasa mengutus anak-anak mereka untuk belajar ilmu ke Andalus. Dulu pusat ilmu itu di Andalus. Makanya orang-orang barat di sini maksudnya adalah Eropa saat ini, Inggris, Perancis. Itu ya. Itu mereka biasa mengutus anak-anak mereka supaya bisa belajar di Andalus. Apa keanehannya, apa uniknya? Nah, ini lihat, uniknya. Wa inda audatihim tajidu ba'duhum yukhallitu kalamihi bil arabiyyah liyubayyin liman haulahu annahu musaqqaf. Jadi ketika mereka ini pulang dari sekolahan, umpamanya antum pulang ke rumah dari sini ya, belajar. Itu mereka masyarakat itu masyarakat itu mendapati, masyarakat barat itu mendapati anak-anak yang mereka utus untuk sekolah ke Andalus itu, saat mereka pulang, masyarakat barat itu mendapati anak-anak yang mereka utus itu tiba-tiba ketika pulang mereka menggunakan bahasa campuran. Mereka pulang ke kampung halaman mereka menggunakan dengan bahasa-bahasa yang campur aduk. Yukhallitu kalamihi, bercampur dengan bahasa apa? Bil arabiyyah, bercampur dengan bahasa Arab. Umpamanya antum sehari-hari di sini bahasa Indonesia, sekolah ke luar negeri, ke Timur Tengah, ke Yaman umpama, karena di sana berbahasa Arab, sehari-hari berbahasa Arab, maka antum ketika pulang pun itu dengan menggunakan bahasa Arab juga. Paling tidak bercampur dengan bahasa Arab, bercampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ya, seperti kita sekarang kan, misalnya Pak, ya
Ana mau ke sini, nah, pakai ana, bukan pakai aku lagi. Ana mau ke sini, misalnya terima kasih juga pakai syukron, syukron ya, jazakumullah, itu kan bahasa Arab, tidak lagi pakai bahasa Indonesia. Nah dulu masyarakat Andalus itu mereka ketika pulang dari sekolahan mereka, yaitu masyarakat Eropa, ketika mereka pulang dari Andalus itu mereka senang mencampur-campurkan bahasa mereka dengan bahasa Arab. Supaya apa? Liyubayyin liman haulahu annahu mutsaqqaf. Supaya tahu masyarakat itu bahwa saya ini adalah orang yang berwawasan. Nih lihat nih, saya orang yang berwawasan, saya sudah belajar ini itu. Ya seperti hari ini kan, seperti hari ini kalau orang ingin tahu bahwa saya berwawasan, bahwa saya ini adalah orang yang berpengetahuan, maka saya pasti akan bahasa Inggris, gitu. Baik. Itu untuk membuktikan bahwa ketika Islam atau ketika muslimin itu hadir menjadi sebuah peradaban, maka bahasanya adalah berbahasa Arab. Sebagaimana ketika Turki Utsmani, ya, Turki Utsmani itu ketika mereka menjadi satu kerajaan besar, ya bahasa sehari-harinya bahasa Arab. Bahasa sehari-harinya bahasa Arab. Ketika mereka masuk ke Indonesia akhirnya ketika berkomunikasi pun juga menggunakan bahasa Arab. Ya, termasuk uang atau nilai mata uang yang digunakan saat itu kan juga dinar dirham. Ya. Lalu kalau ada interaksi antara Belanda dengan Indonesia umpamanya, dulu Indonesia di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Ya, ketika Kesultanan Aceh ketika misalnya Inggris, Belanda ingin minta izin masuk untuk berdagang ke Indonesia, ya mereka harus melayangkan surat dulu, harus menulis surat dulu. Nah, isi suratnya itu surat ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, tulisannya itu dengan menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena dulu Islam yang sedang tinggi itu, yang dipimpin oleh kekhilafahannya di Turki Utsmani itu bahasanya bahasa Arab. Ya tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini pun karena hari ini yang menjadi bahasa peradabannya adalah bahasa Inggris, maka antum lihat orang-orang yang pasti mengikuti pentas di dunia perpolitikan, mereka yang menjadi teknokrat, mereka yang politikus, mereka yang menjadi ilmuwan, mereka menjadi wartawan, mereka yang menjadi pembisnis, gitu kan. Bahkan mereka yang menjadi pemuka agama pun, ya mau gak mau harus bisa berbahasa Inggris, gitu. Baik, itu alasan pertama dan itu keistimewaan pertama tentang bahasa Arab. Yang kedua, keistimewaan bahasa Arab yang ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika beliau menafsirkan tentang surat Yusuf ayat yang kedua tadi, beliau mengatakan nih tentang keistimewaan bahasa Arab. Wa dzalika li'anna lughatal Arab afsahul lughat. Bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih. Wa abyanuha wa awsa'uha,
bahasa yang paling jelas dan paling luas kosakatanya. Wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani, serta paling efektif dalam menyampaikan sebuah makna. Allati taqumu bin nufus, yang itu cocok untuk jiwa manusia. Nah, inilah keutamaan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas, dan paling efektif untuk menyampaikan sebuah makna yang itu paling akurat, dengan apa yang dirasakan oleh manusia, dengan apa yang ada dalam jiwa manusia. Teman-teman yang dimuliakan Allah, misalnya gini, tentang rasa cinta umpamanya. Rasa cinta itu kalau diungkapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, itu kan rasa cinta itu kalau diungkapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia hanya mampu diungkapkan dengan satu kata, yaitu cinta. Untuk mengungkapkan rasa cinta dalam hati manusia. Padahal rasa cinta dalam diri manusia itu kan tidak satu. Rasa cinta, rasa suka, rasa ingin itu dalam hati manusia itu tidak satu. Kalau dalam bahasa Arab namanya al-hub, ya, cinta. Dan itu tidak boleh disamakan. Rasa cinta, namanya cinta itu tidak boleh disamakan. Oleh karena itu, dalam bahasa Arab itu berbeda antara rasa cinta sesama manusia yang hadir dalam diri manusia itu dengan makna yang berbeda dengan rasa cinta yang dirasakan oleh manusia kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Itu diungkapkan dengan kalimat yang berbeda. Berbeda. Rasa cinta antara manusia kepada Allah dengan rasa cinta antara manusia kepada sesama itu mengungkapkannya dengan ungkapan yang berbeda. Ya, yang berbeda. Ya. Aku cinta kepada Allah. Aku cinta kepadamu. Nah, tadi ungkapan cinta itu kalau menggunakan bahasa Indonesia ya cuma satu itu. Cinta itu. Dan sisi rasa pun akan berbeda kan? Rasa cinta kita kepada ibu bapak, rasa cinta kita kepada kekasih itu kan berbeda. Rasa cinta kita kepada Allah itu kan berbeda rasanya. Dan memang tidak boleh sama kan? Ya, tidak boleh sama cinta kita kepada makhluk dengan cinta kita kepada Rabb, itu tidak boleh sama. Maka maknanya pun juga istilahnya pun juga berbeda. Baik. Falihada unzila asyraful kutub. Oleh karena itu, jadilah kitab ini diturunkan menjadi kitab yang paling mulia, ya, atau asyraful kitab, kitab yang paling mulia. Kenapa? Alasannya di asyrafil lughat. Alasannya karena bahasa Arab yang menjadi bahasa Quran itu adalah merupakan bahasa termulia. Bi asyrafil lughat. Bahasa Arab itu adalah bahasa paling mulia. Dan tidak hanya itu, kenapa Al-Qur'an menjadi kitab yang termulia? Karena Al-Qur'an diturunkan ala asyrafir rusul.
Al-Quran diturunkan kepada Rasul paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Bisafarati asyrafil malaikah. Juga Al-Quran ini diterima untuk disampaikan, ya, diterima oleh malaikat yang paling mulia. Siapa? Malaikat Jibril, untuk disampaikan kepada Rasul yang paling mulia tadi. Wa kana dzalika fi asyrafi biqa'il ard. Dan Al-Quran turun di tempat paling mulia. Di mana? Ya, di Mekah. Wa batudi'a inzaluhu fi asyrafis syuhur. Nah, Al-Quran turun pertama kali di bulan paling mulia. Bulan apa? Ramadan. Fakamula min kullil wujuh. Sehingga Al-Quran menjadi sempurna dari segala sisi. Sudahlah dia ini bahasanya paling mulia, Rasul yang menerimanya adalah Rasul paling mulia, malaikat yang mengantarkannya adalah malaikat paling mulia, turunnya di tempat paling mulia, dan di bulan yang paling mulia. Itulah Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Lalu berikutnya perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan walisanul Arab awsa'ul al-sinah madhaban wa aktsaru alfadhan. Bahasa Arab adalah bahasa paling luas dan paling kaya dengan kosakata. Nih, coba dikuatkan dengan kalimat para ulama yang lainnya. Tadi kan sudah disampaikan beberapa kali ya, bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa paling luas dan paling kaya. Al-Imam Ibnu Faris rahimahullah mengatakan, wa mimma la yumkin naqluhu albattah. Di antara yang tidak mungkin dinukil seluruhnya adalah awsafus saif wal asad war rumh wa ghairu dzalik minal asma al mutaradifah, yaitu sinonim dari kata, sinonim tahu? Persamaan dari kata pedang, singa, tombak, dan kata lainnya yang semisal. Jadi selain bahasa Arab itu tidak bisa mengungkapkan tiga kata itu, contohnya yaitu pedang, singa, tombak, dengan ungkapan yang semisal dengan berbagai macam nama. Baik, perhatikan. Wa ma'lum annal ajam la ta'rif lil asad asma'an ghairu wahid. Sudah diketahui bahwa bahasa ajam, bahasa selain Arab itu tidak memiliki nama lain untuk singa kecuali satu nama saja. Untuk mengungkapkan nama singa menggunakan bahasa Indonesia itu hanya memiliki satu nama saja, yaitu singa. Tahu singa? Nah, apa ada kata lain selain singa dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan bahwa ini singa? Ada selain singa nggak? Dalam bahasa Indonesia ada? Fa amma nahnu fanukhrij lahu khamsina wa mi'ah ism. Adapun kami orang Arab memiliki lebih kurang 150 nama untuk singa. Oh, lihat. Di dalam bahasa Arab itu kata singa, nama singa itu ada 150 nama. Singa ini namanya apa? Asad misalnya. Singa ini namanya apa?
Bahasa Arabnya singa itu berbeda-beda, teman-teman. Ya, bahasa Arabnya singa itu berbeda-beda. Dan beliau menyampaikan sampai ada 150 nama singa. Masya Allah ya. 100 nama singa, kebayang nggak itu? Wa haddatsani Ahmad bin Muhammad bin Bandar wa qala telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Muhammad al-Bandar, beliau berkata, sami'tu Aba Abdillah bin Kholawai ya al-Hamadani yaqul, aku mendengar bahwa Abu Abdillah bin Kholawai al-Hamadani mengatakan, jama'atu lil asad khamsumi'ah ism, saya berhasil mengumpulkan 500 nama untuk singa. Walil hayah mi'atain, dan untuk ular, nama ular itu ada 200 nama. Nama ular itu ada 200 nama. Di Indonesia nama ular selain ular apa lagi? Ya cuman di ini aja ya kan, dikasih apa, embel-embel, ular naga, ular apa? Ular piton, ular apa lagi? Ular kobra, ya. Gitu-gitu aja. Itu di dalam bahasa Arab. Al-Fairuz Abadi, beliau adalah seorang ulama yang pakar dalam bidang ilmu bahasa Arab. Tentu khususnya dalam ilmu perkamusan. Beliau punya kamus khusus ya yang ditulis oleh beliau, Al-Fairuz Abadi. Menulis sebuah buku yang menyebutkan nama-nama madu. Nama-nama madu itu beliau menyebutkan dalam kitab beliau lebih dari 80 nama untuk madu. Dan menemukan ada 100 nama untuk pedang. Ada 100 nama untuk pedang. Jadi untuk madu ada 80 nama, ada 1000 nama untuk pedang. Itu kenapa kok bisa muncul banyak nama untuk satu benda? Kok bisa muncul satu nama untuk satu rasa? Kok bisa muncul satu nama untuk satu binatang? Kenapa? Nah, itu ya. Itulah bahasa. Di antara yang membuktikan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat luas, bahwa bahasa Arab ini memiliki lebih kurang, ini data yang pernah saya baca, kurang lebih ada 12.305.412 bentuk kalimat. Nah, kalau antum ingin tulis nantilah nonton di channel saya ya. Dan lebih kurang ada 6.699.400 buah kata. Itu bahasa Arab. Ada 12-an juta kalimat, ada 6 juta kata, ada 6 jutaan kata. Berjuta-juta itu dalam bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Inggris, adapun bahasa Inggris hanya memiliki lebih kurang 100.000 kata, dan di dalam bahasa Perancis hanya 25.000 buah kata. 25.000. Nah, kalau bahasa Arab tuh juta-juta gitu ya. 25 juta, 12 juta dan 6 juta. Makanya jadi tidak heran bahwa para ulama mengungkapkan tentang kekayaan bahasa Arab. Ya, kalau antum penasaran dan tidak terima, diuji saja sendiri kan ya. Nah, silahkan diuji. Apa betul sih bahasa Arab itu kalimatnya ada belasan juta, ada yang katanya
kata-katanya itu ada 6 jutaan. Nanti silakan bisa diuji sendiri. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, hadzal Qur'an alladzi anzalnahu ilaika, bahwa maksud Al-Qur'an itu adalah wahyu yang kami turunkan kepadamu bilisanikal arabi, dengan bahasa lisanmu yaitu bahasa Arab. Maksudnya adalah bahasa Arab di situ maksudnya bilisanikal arabi, di situ maksudnya adalah al-fasih al-kamil asyamil. Jadi maksud bahasa Arab di situ adalah bahasa yang fasih, bahasa yang sempurna, dan bahasa yang universal. Jadi arti bahasa Arab itu tadi, bahasa Arab itu adalah bahasa yang fasih, bahasa yang sempurna, dan bahasa yang universal, asyamil. Makanya wajar bahasa Arab itu kosakatanya banyak sekali ya. Makanya wajar bahasa Arab itu bahasa yang kaya. Kenapa? Karena bahasa Arab itu dijadikan sebagai bahasa yang fasih, bahasa yang sempurna, bahasa yang universal. Bahasa universal dan sempurna itu kan yaitu untuk mengungkapkan mengungkapkan sebuah kata itu, mengungkapkan sebuah rasa, mengungkapkan apapun itu ada dalam bahasa Arab. Ada dalam bahasa Arab. Indonesia hari ini bahasa kita bahasa yang sudah tercampuri dengan salah satunya bahasa Arab. Dan walau alam mungkin bahasa campuran yang paling banyak di dalam bahasa Arab, bahasa campurannya bahasa Arab di dalam bahasa Indonesia ya. Sabar, kamu yang sabar ya. Orang-orang Turki juga sama, sober gitu ya. Orang Turki juga sama menyebutnya gitu. Nggak tahu bahasa Turkinya sabar apa, atau bahasa Indonesianya sabar apa. Dan itu kalau bahasa Arab dilepaskan, dihilangkan itu bahasa Arab, maka akan berapa banyak rasa yang hilang lantaran tidak adanya bahasa Arab. Ya. Lantaran tidak adanya bahasa Arab. Ada berapa rasa yang hilang, akan ada berapa ungkapan yang hilang. Kalau sebuah ungkapan hilang, maka di kita ini nggak akan jelas. Tidak akan jelas. Kan sesuatu itu bisa jelas kalau diungkapkan sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Itu maksud daripada bahasa itu. Ya. Kita akan merasa tenang, kita akan merasa jelas, kita akan merasa gamblang, kita akan merasa apalagi tidak lagi bertanya-tanya, manakala apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan itu sesuai dengan ungkapan yang dibunyikan gitu. Sesuai dengan ungkapan yang dibunyikan. Maka kita akan diam. Akan diam itu maksudnya tenang, faham, dan seperti itu. Untuk apa Al-Qur'anul Karim diturunkan dengan bahasa yang fasih, bahasa yang sempurna, bahasa yang universal tadi? Liyakun bayyinan wadihan zahiran, agar Al-Qur'an ini menjadi jelas, agar Al-Qur'an ini menjadi terang, agar Al-Qur'an ini menjadi gamblang, qati'an lil udhr, dan bisa memutuskan sebuah perkara, muqiman lil hujjah, bisa menegakkan hujjah, wa dalilan ilal mahajjah,
dan sebagai dalil yang menunjukkan kepada tujuan yang dimaksud. Ala kulli hal begini, kepentingan kita dengan bahasa itu teman-teman bukan sekedar alat untuk membantu kita berkomunikasi. Ya, kepentingan kita belajar bahasa, apalagi bahasa yang fusha, bahasa yang jelas, itu bukan untuk sekedar bisa bekerja sama, berinteraksi, berkomunikasi, menyampaikan apa yang dimaksud, bukan itu. Namun kepentingan kita belajar bahasa itu adalah agar segala hal menjadi jelas. Itu agar segala hal menjadi gamblang, agar semua hal menjadi terang, sehingga tidak ada lagi keraguan, sehingga tidak ada lagi prasangka, sehingga manusia akan menerima dengan lapang, ya. Dan muqimanil hujjah tadi, sehingga hujjah atau keadilan bisa ditegakkan. Gimana keadilan bisa ditegakkan kalau apa yang disampaikan tidak jelas? Menggunakan kalimat yang tidak jelas, ya tidak mungkin bisa ditegakkan. Makanya keadilan hanya bisa ditegakkan di muka bumi ini hanya dengan Islam. Kenapa? Karena Islam punya alatnya, yaitu apa? Islam punya alat apa? Keadilan ini hanya bisa ditegakkan di muka bumi ini oleh Islam. Kenapa? Karena Islam punya alatnya. Alatnya apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Itu kan setelah saya runutkan tadi. Bahasa Arab bahasa yang paling kaya, bahasa Arab yang paling sempurna dari bahasa yang lain. Gitu, daripada bahasa-bahasa yang lain. Tujuannya untuk apa? Ya tadi, untuk supaya keadilan bisa ditegakkan. Makanya ya itu tadi, semua kedzaliman yang ada di muka bumi ini termasuk di Indonesia ya akan terus saja seperti ini kalau Islam tidak tegak. Ketika Islam tidak tegak itulah maka bahasa Arab tidak akan bisa digunakan. Tidak akan bisa digunakan. Dan untuk itulah Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan yaitu untuk hudan, yaitu petunjuk. Sehingga dengan petunjuk manusia tidak lagi kebingungan. Sehingga dengan petunjuk manusia tidak lagi kebingungan. Dan untuk itulah Al-Quran diturunkan, yaitu sebagai busyra, kabar gembira dan rahmah. Ya, dengan kabar gembira dan kasih sayang, ya manusia menjadi tenang, manusia hidupnya menjadi nyaman, manusia hidupnya menjadi damai, nyaman, tenang. Itu kan masuk kepada kosakata tadi, bahasa busyra dan rahmah. Manakala apa? Manakala Islam ditegakkan, manakala Al-Quran ditegakkan. Begitu. Kenapa? Karena Islam kalau ditegakkan maka dia akan mengatur segala akan mampu mengatur segala keadaan dan segala aspek dalam kehidupan manusia. Karena Islam punya alatnya tadi, yaitu bahasa Arab. Baik, terakhir Imam Asyuyuti misalnya menjelaskan bahwa anna ilmul lughah minad din. Tidak ada keraguan lagi bahwa ilmu bahasa itu termasuk bagian dari agama Islam. Maksudnya adalah ilmu bahasa Arab. Li'annahu minal furud al-kifayah, karena mempelajarinya termasuk fardu kifayah. Jadi mempelajari bahasa Arab itu wajib, tapi wajibnya kifayah. Tidak seperti hukumnya seperti sholat, ya. Tapi hukumnya adalah fardu kifayah. Wabihi tu'rafu ma'ani alfadil Quran was sunnah. Dan dengan bahasa Arab itu kita akan bisa dan mudah memahami makna-makna lafal-lafal yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang kondisi bahasa Arab, keistimewaan bahasa Arab, dan sekaligus mengakhiri tentang tema ahamniyatul lughah,
kepentingan bahasa yang itu menjadi data-data yang kita kumpulkan dari pembahasan tentang nabi kita diasuh di Bani Sa'ad. Insya Allah cukup, dan kalau tidak cukup ya yang pertama wajar karena pemaparan materi yang saya sampaikan kurang, dan yang kedua kalaupun tidak cukup antum bisa mencari lagi di referensi yang lain. Baik, kajian kami cukupkan dan kita masuki ke majelis tasmi. Kepada pembaca tasmi kami, kepada pembaca Al-Quran kami persilakan.